Kenapa agama diberikan kepada manusia bukan kepada kambing? Ya karena manusia punya akal. Dengan demikian, yang menjadi esensi dari agama, sebagaimana esensi dari manusia adalah akal. Maka kata hadis, dalam sebuah hadis dikatakan ad-dinul akal, agama adalah akal dan tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Iya. Welcome to Renaissance. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ditemani oleh gurunda saya, Sabara Nuruddin. Siap. Jadi saya tidak usah menyapa karena sehari-hari bersama beliau. Nah, ini di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari, sebenarnya ini video yang pertama sebelum masuk di video Ketuhanan kemarin kemarin. Tapi karena ada kesalahan teknis dari video yang kita buat, makanya kita ulang. Siap. Membincang tentang agama dan akal. Iya. Ini kan sering, ini kayaknya kedepannya ini perbincangan kita akan berat, seberat kemarin. Makanya kasih ringan-ringan saja. Kan kasih bahan. Biasanya ada ungkapan begini, Kak. Logika tanpa logistik itu anarkis. Ya. Bagaimana? Oke. Tapi orang yang asik berpikir logis itu bisa lupa lapar. Ya, tergantung makam kita di mana sebenarnya. Iya. Dan beberapa menit ke depan kita akan, kalau kita masih manusia perut, kata Plato kita masih terpengaruh, logika kita masih terpengaruh oleh itu. Iya. Tapi ya itu kan manusia pada umumnya. Iya. Dan beberapa menit ke depan kita akan jauh membincang seperti apa agama dan akal. Ya. Nah, pertanyaan pertama, Kak. Perlukah kita beragama? Kalau perlu, seberapa perlu kita beragama? Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Ya. Jadi, kalau kita percaya bahwa manusia itu makhluk bidimensional, dua dimensi, ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani, maka beragama itu menjadi sebuah keniscayaan, rohani. Jadi jasmani punya kadarnya, punya kebutuhannya, punya orientasinya, demikian pula dimensi rohani tentunya. Kemudian kalau kita mau dedah lagi nih, kahen-kahennya secara ontologis seperti biasa Uje bicara kan, yang Uncle Juliadi ngajarin kita dulu, kan? Uncle Haji Juliadi, para guru kita, dan Ami Haji Erwin ngajarin kita kan. Jadi kalau secara ontologis misalnya, kita percaya bahwa dimensi rohani itu lebih substansi istilahnya. Bagaimana ya? Lebih fundament daripada dimensi jasmani. Tentu saja berarti aspek rohani itu menjadi hal yang lebih utama. Nah, agama di situ menjadi niscaya sebagai jalan pemenuhan orientasi dan capaian rohaniah. Nah, jadi kita harus clearkan dulu di situ secara ontologis. Apakah kita percaya manusia itu terdiri dari dua dimensi? Jika iya, yang manakah dimensi yang lebih fundament? Jasmani atau rohani? Yang mana yang lebih urgent? Ya, lebih fundament, lebih ultim istilahnya kalau dalam filsafat lebih substantif gitu. Kalau kita percaya rohani lebih substantif daripada jasmani, maka agama adalah kebutuhan yang paling dasariah, gitu. Sebagai jalan capaian orientasi rohaniah. Apa sih sebenarnya orientasi rohaniah itu? Kesempurnaan. Tapi kebahagiaan itu orientasinya, dan agama menjadi jalannya gitu loh. Tapi kenapa pada akhirnya karena misalnya kita mengatakan tadi bahwa jiwa ini atau rohania ini lebih ultim dari jasmani. Tapi kenapa jalannya agama? Tidak ada jalan lain, Kak? Ya, gini kan, jadi jalan rohani itu pemenuhannya harus sesuatu yang memang menyediakan hal-hal yang pemenuhan kebutuhan rohaniah. Apa pemenuhan kebutuhan rohaniah itu? Intelektual. Kemudian adalah spiritual. Nah, pemenuhan intelektual kita bisa capai dengan permenungan filosofis, raihan-raihan ilmu pengetahuan. Tapi kalau capaian spiritual, dengan apa kita mencapainya? Dengan apa jalannya? Nah, dalam tanda petik, titik akhir atau capaian utama dari perjalanan rohani spiritual manusia adalah kan Tuhan sebagai asal mula
dari diri sejati manusia gitu. Maka perbincangan pentingnya agama ini harus clear dulu tadi perbincangan yang tadi itu, ya bahwa kita percaya Tuhan sebagai sumber, sebagai asal mula dari kedirian kita yang sejati. Apa kedirian kita yang sejati? Yaitu rohani kita. Jadi kalau mau dipilah berarti jasmani itu rohani itu fundamen, jasmani itu adalah aspek yang sifatnya bukan fundament lah begitu. Terus Kak, tapi kenyataannya kan kalau kita mengatakan agama itu sebuah bentuk pemenuhan rohani, di sisi lain kalau kita lihat dari sejarah agama-agama, seringkali juga menjadi sumber yang meresahkan. Apakah memang agamanya yang bermasalah atau cara kita beragama? Kalaupun memang cara kita yang beragama, bagaimana cara yang tepat atau cara yang baik dalam beragama? Ketika agama menjadi sebuah fenomena sejarah, dia kan sudah kemudian berdialektika dengan hasrat purba manusia ya. Hasrat purba manusia itu kan kuasa ya, salah satunya. Keserakahan itu menjadi hasrat. Jadi sebenarnya bukan kita sudah bahas di video-video sebelumnya masalah mabuk agama, masalah baperan beragama gitu kan. Ya. Jadi saya masih percaya bahwa bukan agamanya yang menjadi persoalan, tapi bagaimana cara beragama kita. Nah, titik tekan keberagaman kita apa sih? Titik keberanjakan agama kita apa sih? Nah, otomatis kita harus bertanya dulu, apa sih itu manusia? Misalnya, kalau kita percaya bahwa manusia, postulat berpikir kita tentang manusia adalah al-insan al-hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang berpikir. Karena esensi manusia adalah akal. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain adalah kepemilikan akal pada diri manusia. Maka keberanjakan awal dari agama adalah rasional. Jadi kenapa agama diberikan kepada manusia bukan kepada kambing? Ya karena manusia punya akal. Dengan demikian, yang menjadi esensi dari agama, sebagaimana esensi dari manusia adalah akal. Maka kata hadis, dalam sebuah hadis dikatakan ad-dinul akal, agama adalah akal dan tidak beragama bagi orang yang tidak berakal. Jadi tapi sering ada yang membedakan itu atau bahkan memisahkan itu antara agama dengan akal, iman dan akal. Ya kan? Jadi memang kalau kita melihat sering ada yang mengkontradiksikan ya antara iman dan pengetahuan, antara wahyu dan akal, seolah-olah paradoks, seolah-olah fist of fist. Jadi wahyu itu diterima dengan iman, ilmu itu diraih dengan akal, dua hal yang memiliki wilayah sendiri-sendiri dan tidak saling memasuki. Nah, agama itu wilayahnya iman, diterima dengan secara taken for granted, secara begitu saja sebagai sekumpulan doktrin. Apakah seperti itu? Enggak lah. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau esensi manusia adalah akal, maka keberanjakan awal dari keberagaman kita adalah akal, beragama dengan rasional. Nah, makanya tema kita kan bagaimana berislam dengan rasional. Jadi sebagai rasio, akal ini sebagai pandu ya, guide kita dalam menjalani kehidupan keberagaman, meskipun pada dasarnya nanti ada pembahasan bahwa ada fase-fase tertentu gimana akal tidak lagi memiliki fungsi primer, tapi nanti akan kita bahas. Jadi yang paling penting dalam beragama itu adalah bagaimana kita memulai keberimanan kita dengan pengetahuan. Bukankah Quran sendiri menegaskan, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya gitu ya. Jadi sama waktu di video kemarin kan tentang bertuhan dengan rasional. Kalau mau ditanya nih, tahu dulu baru yakin atau yakin dulu baru tahu? Yang sering. Tentunya kan kita bilang ya tahu dulu dong baru yakin. Masa kita meyakini sesuatu yang kita tidak ketahui? Kalau yakin dulu baru tahu, pengetahuan yang kita bangun adalah pengetahuan yang sifatnya pembenaran alias apologi gitu kan. Tapi kalau pengetahuan dulu baru keyakinan, berarti keyakinan kita dibangun atau tersusun dari argumentasi yang kuat, yang rasional gitu. Begitu Ustadz Ujek. Terus Kak, ini posisi antara tadi sempat disinggung bahwa
akal menjadi sesuatu yang primer dalam beragama. Iya. Artinya terus posisi wahyu ini kan sering dibedakan juga. Ya, jadi bukan berarti kita menafikan instrumen wahyu ya. Iya, posisi wahyu. Akal dan wahyu itu saya sering katakan seimbang dan setimbang. Seimbang dan setimbang. Kalau saya pribadi menganggap sebuah pertanyaan konyol ketika ditanya yang mana lebih tinggi kedudukannya akal atau wahyu. Sering dipertanyakan begitu. Iya kan? Ya. Itu bagi saya itu suatu hal yang seolah-olah akal dan wahyu ini paradoks kan? Iya. Kontradiktif atau ada yang lebih unggul daripada yang lainnya. Ya. Gitu jadi tidak elok. Tidak elok. Ketika dia di yang mana lebih unggul. Iya. Ya, tidak elok. Tidak sepadan, bukan hal yang bisa disepadankan atau dua halnya justru karena dua hal ini sepadan. Iya. Seimbang dan setimbang. Jadi gini, komplementari, saling melengkapi. Iya. Ya, jadi gini. Bagaimana memahami wahyu kalau tidak dengan akal? Ya. Wahyu adalah jalan kebenaran loh. Jadi gini, lo banyak orang berkelahi gara-gara ayat yang sama loh. Iya. Iya kan? Agamanya dia sama, kitab sucinya dia sama, sama-sama Quran, tapi kok berkelahi? Iya. Iya kan? Berarti apa yang persoalan di sini? Wahyu teks yang sama dijadikan. Ini dengan apa kita memahami wahyu kalau bukan dengan akal? Lalu bagaimana? Wahyu posisinya seperti apa dibanding dengan akal? Ya, akal juga butuh panduan, butuh informasi, ya, yang menjadi pemantik berpikir dia. Nah, kata Sayyidina Ali dalam sebuah pernyataannya, Rasulmu adalah juru terjemah akalmu. Akal adalah Rasul dalam dirimu. Kalau kita percaya bahwa Rasul ini adalah representasi wahyu, berarti antara akal dan wahyu itu seimbang, setimbang, sepadat. Iya. Jadi bukan hal yang harus kita kontradiksikan. Yang paradoks. Justru disinilah kesalahan fatal dalam beragama ketika kita memulai keberagaman itu menafikan akal. Lalu pakai apa? Emosional yang bermain akhirnya. Iya kan? Makanya gampang disulut. Makanya gampang fanatik. Iya kan? Makanya sering kita ketemukan logika pokoknya. Nah, kalau sudah logika pokoknya ya sudah berhenti berdiskusi deh, berhenti berdebat deh. Iya, bahkan memang ada yang mengatakan kafir orang menggunakan akal dalam agama. Ya, mantap-mantap kepakat pazondak. Barang siapa yang menggunakan logika dia zindik, dia fasik. Kan ada yang menyatakan seperti itu. Bahkan sering di beberapa pengajian, Kak. Saya mau nantang begini aja gitu loh. Iya. Tunjukkan kepada saya dalil, ayat maupun hadis yang mengatakan bahwa yang mencela penggunaan akal gitu. Yang membatasi penggunaan akal. Coba kita buka Quran. Selalu saya ulang-ulang ketika Quran bicara tentang akal itu 3 saja. Kalau saya mengkategorisasikan. Ya, itu juga posisi akal. Iya, maksudnya gini. Dalam Quran. Bagaimana Quran bicara tentang akal? Iya. Pertama perintah. Perintah. Yang kedua, perintah menggunakan akal. Perintah. Yang kedua, apa? Pujian. Pujian terhadap orang-orang yang berakal. Yang disebut ulil albab, ulil nuha, dan lain sebagainya. Lalu apa yang ketiga? Celaan. Celaan kepada siapa? Orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi ketika bicara tentang akal, tidak hal yang negatif. Beda ketika bicara nafsu. Iya. Ya, Quran lebih banyak ya, atau bahkan hadis juga lebih banyak bicara nafsu itu sebagai sesuatu yang menggelincirkan. Beda dengan akal justru. Iya. Nah, jadi disinilah sebenarnya signifikansinya atau arti pentingnya bicara penggunaan akal dalam beragama. Supaya apa? Supaya keberagamaan kita itu kuat, teguh, tertata, dan tentu saja adem, gitu. Artinya itu tadi, Kak. Ya. Akal itu karena adanya akal mampu menafsirkan setiap teks-teks dalam wahyu. Akal itu instrumen, ya. Ya. Akal itu instrumen, alat untuk memahami wahyu yang darinya kemudian ya melahirkan ilmu-ilmu ya, untuk memahami wahyu. Tata bahasa, ya kan? Kalau dalam ilmu Quran itu ada belasan cabang. Uji pernah kuliah tentang itu kan? Iya. Ada kurang lebih 20-an cabang ilmu Quran. Ya, itu kan dari mana lahir ilmu-ilmu itu? Iya, dari akal. Jadi akal itu instrumen, darinya kemudian perangkat metodologis. Ya kan? Perangkat analisis untuk memahami wahyu. Jadi akal itu dijabarkan sedemikian rupa melahirkan perangkat-perangkat metodologis dan perangkat-perangkat analisis untuk memahami wahyu. Untuk menginterpretasi wahyu. Iya. Makanya, wahyu juga demikian misalnya. Informasi-informasi wahyu menjadi
pemandu dan pemantik akal untuk berpikir. Iya. Ya, gitu. Jadi Saya wahyu bicara tentang sejarah. Kisah orang-orang terdahulu. Iya. Itu kan menjadi pemandu dan pemantik akal untuk berpikir. Jadi posisinya sepadan, seimbang dan setimbang. Iya. Gitu. Komplementari, saling melengkapi. Nah, terus ini Kak, apalagi namanya? Akal seringkali apa itu? Lupa. Apa itu? Ada tadi terlintas tunggu dulu. Nah, ini Kak, sering yang mana tadi tunggu. Teringat kita tadi mau gue tanyakan. Akal apakah Bukan Kak. apakah dengan berakal yang bisa mengantar kepada kebenaran tidak butuh lagi agama. Ya. Itu. Ada juga yang mengatakan seperti ini Kak, bahwa ini kan akal ini bisa menghantarkan kita pada kebenaran. Ya. Ya kan? Oke. Ya. Ya. Jadi untuk apa kita beragama kalau misalnya akal ini bisa menghantarkan kita pada kebenaran itu sendiri tanpa harus ada agama. Manusia untuk melakukan perjalanan. Agama itu kan menyediakan hal-hal yang sifatnya tuntunan praktis untuk kita sampai kepada Tuhan yang absolut. Akal itu sifatnya universal. Ya. Nah, bagaimana untuk tuntunan praktis? Contohnya bagaimana menyembah Tuhan. Iya. Ya, akal meniscayakan kita bahwa kita mesti, kita butuh, kita wajib, terserah bahasanya ya, bahwa kita wajib untuk menuju Tuhan. Ya, menghampiri Tuhan, mendekati Tuhan, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Nah, akal tentunya kan kita manusia butuh tuntunan praktis. Disitulah informasi wahyu menjadi penting. Nah, agama itu ada dua. Usul dan furu'. Usul itu fondasi, pokok ya. Furu' itu cabang. Usul itu wilayah universal, konsep-konsep universal. Kalau di Islam itu kita bicara akidah. Itu universalisme dari agama, ajaran agama itu pada wilayah akidah, moral, universalisme. Nah, pada wilayah partikularitasnya, misalnya bagaimana cara menyembah Tuhan. Nah, itu penting. Itu bukan jangkauan akal. Kemudian begini. Akal nanti kita akan bahas di memahami kenabian dengan rasional di sesi nanti. Di sesi berikutnya. Akal meniscayakan bahwa pasti ada manusia paripurna yang menjadi mandatori Tuhan, yang menjadi utusan Tuhan untuk menjelaskan tentang atau memandu manusia untuk sampai kepada Tuhan. Tapi siapa orang itu? Dan di sini kita butuh informasi wahyu kan tentang kesiapaan. Akal untuk mengecek kesiapaan itu sudah sangat partikular kan? Kesiapaan, kebagaimanaan itu sudah sangat, itu adalah wilayah yang partikular, praktis, teknis, ya, sehingga butuh informasi dari wahyu, bukan otoritas akal di situ. Jadi memang bukan otoritas ya, wilayahnya akal nggak di situ. Oh, jadi memang kadang wahyu berfungsi sebagai verifikasi dan informasi. Iya. Sebaliknya pula akal berfungsi sebagai verifikasi pula. Ya, jadi gini, pada wilayah usul akal berposisi sebagai pemandu jalan, sebagai pintu masuk. Ya. Tapi pada wilayah furu, pada wilayah praktis, disitulah otoritas riwayat teks ya, dalil Al-Qur'an maupun hadis punya posisi yang primer. Oh iya. Ya kan gini. Cara kalau kita di Islam kan cara membersihkan najis misalnya ya. Apalagi cara beribadah kepada Tuhan misalnya. Itu hal-hal yang sifatnya teknis dan praktis itu ya kita kembali kepada teks. Sehingga kemudian diterjemahkan oleh akal. Ya dipahami oleh akal. Makanya Kak, jangan heran kalau misalnya banyak perbedaan di situ. Ya, di situlah misalnya gini. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Bisa di surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat. Aqimi. Ini apa? Perintah. Perintahnya bersifat apa? Wajib. Ya. Wajib absolut ya, atau fardu ain gitu ya kan. Nah, itu kan sudah interpretasi akal sebenarnya. Iya. Duluki syams, tergelincirnya matahari. Kapan? Seperti apa? Ghasaqil lail, gelap malam. Wajah itu kayak, jadi akal mendapatkan informasi. Jadi kita mendapat wahyu memberikan kita informasi tentang waktu-waktu di mana waktu-waktu wajib sholat, ya untuk kita sholat misalnya. Dan bahwa ditegaskan sholat itu adalah perintah wajib. Ya, perintah yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Nah, di situ kemudian akal sebagai
akal menganalisa firman itu. Iya. Konteks hakim ini apa sih? Hakim sholat. Konteks gasyakil lail apa? Dulu kisam gasyakil lail dan Quranul Fajr ini seperti apa? Nah, di situ kemudian akal memberikan penafsirannya, pemahamannya, tentu dengan dipandu oleh riwayat-riwayat gitu loh. Makanya jangan heran kalau misalnya banyak perbedaan. Perbedaan itu niscaya. Ya, perbedaan itu konsekuensi dari bagaimana capaian pengetahuan kita itu bisa berbeda-beda. Kita diberikan alat yang sama, tapi kan keterampilan kita menggunakan alat itu berbeda. Kita sama-sama diberikan mobil sport dengan jenis yang sama. Iya. Tapi satu orang ini punya skill mengendarai mobil yang lebih bagus daripada yang lain, tentu dia akan bisa mengendarai mobil dengan lebih cepat dan selamat. Yang satu mungkin lebih lambat, Pak. Kan padahal spesifikasi mobil yang diberikan sama gitu. Nah, maka tugas kita sebenarnya adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan daya guna akal kita itu sebagai instrumen yang telah diberikan oleh Allah. Jadi kalaupun ada perbedaan, sekali lagi sebenarnya perbedaan pada bagaimana kita memaksimalkan penggunaan akal itu untuk memahami segala hal. Nah ini Kak, ada yang mengatakan begini, akal tidak mungkin sampai pada Tuhan. Ya. Tapi ada yang justru yang membuat kita sampai itu hati. Ya. Terus ini posisi hati dan akal ini seperti apa juga? Ini sama-sama instrumen epistemologi yang dimiliki oleh manusia. Jadi gini, Quran itu selalu menyebut akal dalam bentuk kata kerja. Iya. Kata bendanya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Jadi kata akal tidak pernah dalam bentuk kata benda di Al-Quran ya. Lalu jadi akal itulah salah satu fungsi kerja hati untuk memahami. Ada fungsi-fungsi hati yang lain, tapi tidak dalam konteks ini kita akan bicarakan. Misalnya zauq, af'at dan lain. Ada beberapa fungsi-fungsi hati yang kajiannya lebih akan mengarah pada sufistik, tasawuf. Nah, jadi akal dan hati itu bukan dua hal yang kontras. Akal di kepala, hati di dada, enggak. Enggak lah. Jadi justru akal ini adalah fungsi kerja kalbu, fungsi kerja hati untuk memahami, untuk tafkahu, untuk kita memperoleh pemahaman, untuk kita memperoleh gambaran-gambaran. Nah, apakah akal bisa sampai kepada mengantarkan kita sampai? Akal memandu kita untuk menghampirinya. Ya kan? Nah, apakah bisa benar-benar sampai? Puncak dari akal adalah ketundukan. Ya, konsekuensi pengetahuan seperti yang saya bilang pada video sebelumnya kan, konsekuensi pengetahuan adalah kita tidak masuk di suara motor. Masuk, kan? Dilanjut, lebih besar di suara. Iya, lebih besar ya. Jadi konsekuensi pengetahuan adalah tunduk pada pengetahuan itu. Tunduk pada pengetahuan. Konsekuensi pengetahuan adalah kita mengamalkan pengetahuan itu. Ini orang yang sombong ketika sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Sudah tahu bahwa sholat itu wajib, kebutuhan rohani itu sholat tapi tidak mau sholat. Ya kan? Berdebat soal Tuhan tapi tidak sholat subuh gitu kan gitu ya. Dulu. Kayak dulu. Sampai guru kita, JW kita kan, ya kamu itu bicara Tuhan tapi tidak sholat ya. Tiba waktu sholat masih tinggal di kantin, kampus. Nah, jadi bahwa disinilah kita butuh hal-hal yang sifatnya praktis untuk sampai kepada Tuhan. Di antaranya adalah sholat, ya, melakukan ibadah kepada Tuhan. Nah, satu hal juga yang perlu dipertegas, ya, kadang orang salah kaprah memahami bahwa ketika kita rasional dalam beragama, seolah-olah kita akan menjadi liberal. Oh, itu hal beda. Biasa. Beda itu. Ada yang bahkan kalau kita mau berfilsafat, kan identik dengan akal. Jadi gini. Jangan nanti jadi orang liberal. Ya, jadi seolah kita akan menjadi liberal. Liberal itu apa sih? Liberal itu kan konteksnya adalah kebebasan dalam artian begini. Justru berislam dengan rasional itu tidak akan mengantarkan kita pada keberislaman yang liberal. Liberal itu kan dipahami seperti ini. Cenderung ya, mungkin semoga saya salah. Cenderung kalau dipahami liberal adalah mengabaikan aspek-aspek normatif, ya, mendesakralisasi aspek-aspek normatif, misalnya nggak perlu sholat. Nah, itu tidak akan seperti itu. Justru misalnya rasionalitas menuntun kita bahwa sujud kepada Tuhan itu hal yang niscaya.
Kalau kita percaya Tuhan itu absolut, kita ini relatif, maka relatifkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan perwujudan merelatifkan diri adalah merendahkan diri, apa namanya kalau bukan sujud. Ya toh? Menundukkan kepala kita sejajar dengan tanah. Itu kan bentuk pengakuan kita bahwa ya Tuhan saya ini relatif, engkau lah yang mutlak gitu. Nah, ini Kak, sebenarnya masih ada 2 pertanyaan ini. Yang sering di meja-meja kajian, di forum-forum kajian dipertanyakan. Lantas kalau misalnya memang agama satu kemestian yang Tuhan harus turunkan, kenapa Tuhan misalnya menciptakan banyak agama? Nah, kan biasa. Kalau di Al-Quran kan dikatakan ya fastabiqul khairat, supaya kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Itu sebenarnya kalau dalam kajian filsafat Perennial itu, agama itu satu, tunggal. Agama dengan A besar atau religion dengan R besar itu satu. Mungkin agama dengan A kecil, religion dengan R kecil, itu yang masuk dalam alam sejarah, itulah yang kemudian agama merupa karena berjumpa dengan tradisi berdialektika dengan historisitas manusia, itu melahirkan keragaman dan kejamakan. Mungkin konsekuensi logis juga dari misalnya bentuk penafsiran kita dalam memahami agama. Sehingga ketika kita berislam dengan rasional, kita akan lebih ramah terhadap perbedaan. Bahkan terhadap orang yang tidak seagama dengan kita. Kita akan benar-benar menghayati bahwa mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ya, kata guru kita, Ayahanda Dikspasande, kita adalah peziarah spiritual yang berupaya untuk menghampirinya. Ya, bahwa ragam interpretasi dan ekspresi itu terjadi, biarlah beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan menjadi hakim dan penentu di antara kita. Tugas kita adalah memaksimalkan kerja-kerja akal sebagai anugerah tertinggi. Bahasanya uji anugerah terindah dari Allah untuk kita semua. Gitu ya. Terakhir ini Kak. Terakhir. Sering mengatakan bahwa tujuan kita beragama untuk mencapai kebahagiaan, kesempurnaan. Kebahagiaan dan kesempurnaan yang seperti apa yang ditawarkan oleh agama, dengan apalagi beragama dengan rasional. Aristoteles itu membagi tingkatan-tingkatan kebahagiaan. Kebahagiaan terendah itu kebahagiaan material. Makanya tadi dikatakan kalau logika masih dipengaruhi logistik, itu berarti dia masih manusia pahut. Kebahagiaan terendah kata Aristoteles adalah kebahagiaan jasmaniah, kebahagiaan material. Di piramida kebutuhannya Abraham Maslow kan begitu ya. Basic needs itu adalah kebutuhan terendah, adalah kebutuhan pemenuhan kebutuhan jasmania. Jadi itu kebahagiaan terendah. Ketika kita bisa, jadi makan bahkan seks itu masuk dalam kebutuhan itu. Karena kan sementara sifatnya. Bukan sementara, sifatnya memang rendah karena materi itu adalah aspek paling rendah daripada jenjang-jenjang realitas penciptaan. Nah, di atasnya adalah kebahagiaan estetis. Kebahagiaan estetis itu kan uje kalau misalnya nonton bola, nonton film, sebentar pilih makannya sebentar aja. Nah, selesaikan dulu ini. Itu kebahagiaan estetis. Atau lagi di kantin. Sudah ya. Itu ya. Kita ngopi, tiba-tiba datang SPG, lupa ngopinya gitu loh. itu kan. Menikmati. Ya, saya cuma menceritakan kebiasaannya Uje. Kalau dia ngumpul sama Uncle Juliadi dan Ami Erwin, 2 guru kami itu. Ya, sobat. Nah, jadi kebahagiaan di atas estetis. Di atasnya lagi kebahagiaan intelektual, kata Aristoteles. Jadi kebahagiaan ketika kita meraih sebuah pengetahuan. Archimedes ketika menemukan rumusnya itu, dia teriak keliling Yunani, sehingga ada populer kata Eureka itu ya, teriak keliling. Jadi begitu dia bahagia. Bahkan ada cerita nih, Uje kan masih jomblo jadi belum ada cerita seorang pengantin sepasang pengantin baru. Jadi karena dia lihat calon istrinya ini kisah beneran ini, seorang ulama. Istrinya lagi masih kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian dia pergi ke perpustakaannya, ambil satu buku, dia baca lembah demi lembah, tidak terasa subuh sudah sudah tiba, dan padahal ini malam pertama bagi dia. Lupa malam pertama gitu. Uje belum tahu kan, Uje masih jomblo. Ya. Kira-kira saya lupa atau tidak nanti. Walam. Nah, di atasnya jadi kebahagiaan intelektual ya, di atasnya lagi kebahagiaan moral. Kebahagiaan moral itu ketika kita mengimplementasikan hal-hal moral, membantu orang, itu adalah kebahagiaan yang di atas lagi lebih tinggi.
apalagi yang paling tinggi, kebahagiaan eksistensial. Ketika kita menyatu dengan sumber eksistensi kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kebahagiaan seperti apa yang ditawarkan agama? Kalau doa sapu jagat, hafal ya pasti. Anak TPA juga pasti hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau Anda tidak bahagia di dunia, insya Allah tidak bahagia di akhirat. Biasa kan ada bahkan mau balik, pisahkan. Dunia melulu yang dikejar. Fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau dalam kajian bahasa bawahnya itu waw ataf, jadi jadi jambung. Jadi bukan A atau B. Iya. Tapi bukan A dan pilihan. B, bukan sesuatu untuk dipilih. Bukan sesuatu untuk dipilih, tapi sesuatu hal yang sinambung. Iya, jadi jadi apa yang dimaksud kebahagiaan tertinggi itu kan bukan ketika kita memiliki apa, tapi ketika kita bahkan tidak terikat oleh apa yang kita miliki. Ya, kalau kata boleh saya mengutip Sang Buddha, ya kebahagiaan tertinggi ketika kita bebas dari rasa ingin kan? Rasa ingin. Iya, toh. Nah, makanya kebahagiaan yang dimaksud adalah ketika kualitas moral. Nah, ini lagi-lagi tuntunan agama. Kalau dalam Islam ada istilah syukur, ridha, wara, qanaah. Itu kan sebenarnya konsep-konsep moral, ya, kualitas jiwa yang hendak kita capai dalam kualitas jiwa kita yang sifatnya internal. Zuhud kan misalnya bukan berarti kita bukan kita tidak pakai HP iPhone kayak punya UJ kan? Apakah kita harus HP yang Nokia zaman dulu baru dibilang zuhud? HP-nya UJ iPhone 7 misalnya, apakah berarti nggak zuhud? Ya enggak. Tapi misalnya zuhud itu bukan persoalan kita memiliki apa, tapi bagaimana keterikatan kita pada apa yang kita miliki itu misalnya. Nah, jadi kebahagiaan itu akhirnya adalah kualitas jiwa. Kualitas jiwa. Hasanah itu kalau sependek pengkajian saya sama misalnya dengan konsep yang disebut oleh Socrates, eudaimonia. Eudaimonia itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan happiness tapi well-being. Ya, kalau happiness itu kan itu artinya beruntung. Tidak beruntung itu namanya mishap. Jadi happiness itu bahagia karena. Jadi bahagia karena UJ diterima cintanya, bahagia karena UJ lulus S2, bahagia karena UJ dapat gaji 10 juta. Bahagia yang because not out. Bukan, jadi bahagia yang sejati adalah bahagia walaupun. Ya, Al-Quran menceritakan ibrah dua sosok Nabi yang kontras hidupnya ini. Perjalanan hidup. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu orang yang super menderita kalau dalam kacamata material. Orang kaya diuji dengan habis hartanya, banyak anaknya, meninggal semua anaknya. 4 istrinya ditinggal dia sama istrinya. Bayangkan Uje, kemudian tubuhnya yang sehat, kemudian diberikan penyakit, tokoh masyarakat kemudian diasingkan. Kurang menderita apa coba Nabi Ayub alaihissalam? Ada Nabi Sulaiman alaihissalam yang super kaya raya, kuasa ada di tangannya, harta dia punya, ketundukan bukan cuma manusia, segala alam semesta tunduk sama dia, bahkan angin binatang semua tunduk sama dia. Apakah Nabi Sulaiman lebih bahagia dari Nabi Ayub? Tentu kan tidak. Nah, ini kebahagiaan itu bukan pada karena, tapi walaupun. Sama dengan cinta, love is not because but out. Cinta itu bukan karena, tapi walaupun. Tapi itu nanti kita bahas. Nanti kita akan bahas filsafat cinta. Ada Uncle Juliadi, Uncle Haji Juliadi, paman kita, guru kita yang sangat puitis. Ya. Oke Kak, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak. Nanti kita akan, ini sebenarnya tema Islam, tema kita ini kan sebenarnya bersifat paradigmatik. Turunannya akan kita bahas. Sudah kita bahas sih kemarin tentang ketuhanan. Kalau mungkin Sobat Renaissance merasa perlu tema tentang ketuhanan itu kita tambah misalnya beberapa 1-2 lagi sesi. Kita juga akan bahas beberapa tema seputar teologi, seputar akidah, tema tentang takdir, misalnya tema tentang kenabian, termasuk tema tentang hidup sesudah kematian, life after death gitu ya. Hidup pasca kematian, tentunya dengan pendekatan rasional gitu ya, tanpa mengabaikan instrumen wahyu. Itu kata kuncinya. Tapi untuk supaya misalnya tambah banyak pertanyaan ini Kak, teman-teman Sobat Renaissance, silakan komentar di kolom komentar. Boleh, kita pakai kolom pertanyaan, titip supaya di video selanjutnya pertanyaannya bisa dijawab di pantik kami lah kan, kami juga butuh untuk masukan-masukan.
pertanyaan atau rekomendasi tema misalnya yang nanti kita akan bicarakan di redaksi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, Sobat Renaissance. Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.